Halo, tes tes. Suaraku masuk nggak ya, guys? Halo. Masuk kalau masuk. Oke. Masuk Kak. Bisa sambil on cam nggak ya? Nanti. Jadi biar aku nggak kerasa sendirian banget nih ngomongnya. Teman-teman, Izin, oke. Saya lagi ini lagging banget parah. lagi apa? Internetnya bermasalah lagi ini berhenti berhenti gitu ya jadinya. Oh, oke kalau gitu. Anjay, thank you ya Mas Fajar udah on cam menemani saya. Anyway, kalau misalnya nanti suaraku kurang clear, bisa langsung on mic aja, langsung potong aja pembicaraanku ya. Kalau suaraku kurang clear. Oke, selamat malam teman-teman. Apa kabarnya nih hari ini? Ada yang udah Sama-sama. prepare buat iktikaf kah? Siapa yang prepare buat iktikaf? Enggak ada ini. Astagfirullahaladzim. Oke, hari ini kita akan belajar. Share screenku udah kelihatan belum ya? Sudah Kak. Kelihatan kelihatan. Oke. Hmm. Nah, ini yang kelihatan apa guys? Canva Kak UAT dan PRD Finalization. Oke, Ya. oke. Sip. Thank you teman-teman. Aku izin mulai buat pertemuan keempat ini ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar terkait UAT and PRD finalization. Tapi disclaimer di sini aku nggak akan menaruh apapun materi terkait PRD finalization ya. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol aja untuk PRD finalization-nya. Nah, anyway teman-teman udah progresnya udah sampai mana? Kalau PRD-nya kan kemarin udah 2 hari tuh. Kita bukan 2 hari ya, 3 hari. Udah ngerjain task yang dikasih sama kakak-kakak mentor sebelumnya. Ada yang mau kasih tahu nggak progres PRD-nya udah pada sampai mana? Ada yang mau on mic, volunteer? Untuk saya lagi terusin D2. Ini siapa nih? Reza ya? Itok Iya, ya? iya, Oke. Lagi nerusin yang day 2 iya. hands on-nya. Apa gimana? Iya, Oke. terakhir lagi user story kalau nggak salah. Oke, lagi some story good. Oke, aku izin mulai ya. Sebelum itu, selamat malam teman-teman. Kenalin, namaku Sasha Rina. Tapi biasa aku dipanggil Nana. Aku adalah mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 2021. Di GDJ Onsi ini, aku menjabat sebagai Chief Product Officer atau Colleague dari GDJ Onsi itu sendiri. Nah, segitu aja kali ya perkenalannya. Nah, kita sekarang akan belajar terkait understanding the UAT. Teman-teman ada yang tahu nggak UAT itu apa? Ada yang tahu kah? User assessment test. User assessment test. Ada lagi? Ini udah ada jawabannya nih. Masa nggak ada yang mau on mic? Fajar, Fajar. On cam tapi Halo, halo. nggak on mic. Apa tuh UAT Gak kalau boleh apa-apa. tahu Mas Fajar? Kalau di sini user acceptance testing Kak, mungkin kalau eh, aku coba simpulin dari gambar proses ini kayak testing akhir sebelum masuk ke tahap production mungkin Kak. Betul. Oke, wait. Good job, Fajar. Good job, Mas Reza. Thank you ya udah jawab. Anyway, kita akan salah. Kita akan belajarin apa itu UAT. UAT is the final testing phase before a product is released, ensuring it meets business and the user requirements. Jadi, tahapan pengembangan suatu produk atau satu fitur yang teman-teman bikin, itu tuh yang pertama adalah development. Di mana di tahapan development ini biasanya
setelah teman-teman bikin PRD, setelah teman-teman udah tahu apa yang teman-teman mau bawain ke depannya, nanti pasti kan teman-teman akan kasih ide teman-teman yang udah tercakup di PRD, teman-teman akan kasih ke tim developer. Nah, saat dikerjakan oleh tim developer, itu masuk ke tahapan development. Setelah itu, biasanya UAT ini kalau di perusahaan yang ideal, yang timnya ideal gitu ya, itu biasanya ada tim developer, ada tim quality assurance, di mana tim QA ini adalah tugasnya buat testing-testing. Tapi, in some company yang tidak ideal, kadang PM juga merangkap sebagai QA. Jadi kita juga bantu pada proses UAT, pada proses testing, bahkan pada saat proses deployment, itu kadang ada beberapa PM yang memang mengawasi proses-proses tersebut gitu. Nah, di sini ada sedikit insight. Did you know 85% kegagalan suatu produk itu karena testingnya tidak align dengan requirement yang dimau oleh user. Oke, next. Apa sih sebenarnya tujuan dari UAT ini? Tujuan dari UAT ini yang pertama, kita harus confirm apakah fitur yang kita develop itu sudah align sama apa yang sudah kita tuang di product requirement. Yang kedua, kenapa kita harus ngelakuin UAT? Karena di fase UAT ini kita bisa ngedetek bugs sebelum dirilis. Ibaratnya gini, teman-teman itu kan nggak mungkin ya, teman-teman itu nggak mungkin yang namanya ibaratnya teman-teman jual suatu produk, let's say teman-teman jual kue, nggak mungkin teman-teman nggak bikin kuenya, nggak trial dan error resepnya, ya dong. Pasti kalau misalnya penjual kue, dia pasti akan trial error resep, dia akan nyobain apakah formula resep yang dia bikin itu udah sempurna, at least sama orang-orang terdekatnya. Pasti teman-teman juga dapat tester-tester kue gitu biasanya kalau misalnya sekeliling teman-teman tuh ada yang jualan kue. Nah, sama halnya dengan produk, nggak mungkin teman-teman bisa bikin suatu produk yang sempurna tanpa melakukan testing terlebih dahulu. Makanya tujuan dari UAT itu sendiri adalah mendeteksi bugs before release. Yang ketiga adalah secure stakeholder approval. Di UAT ini biasanya hal yang teman-teman lakuin adalah banyak koordinasi sama user. Siapa sih usernya? Kadang ya, let's say gini, teman-teman ngembangin produk customer service. Kenapa teman-teman ngerjain, let's say customer service-nya itu teman-teman pernah pakai live chat nggak? Ada yang mau jawab? Live chat Baak lah, live chat student site, ada yang pernah pakai? Fajar nggak pernah, Jar. Nggak pernah kayaknya deh, Kak. Nggak pernah pakai live chat Baak, student site itu nggak pernah pakai. Nggak kayaknya. Ada yang pernah pakai? Teman-teman yang lain? Mana nih yang lain suaranya? Selma pernah pakai Selma? Atau live chat? Live chat apa yang Selma pakai? Apa ya? Ya lupa lagi. Lama banget soalnya buat pemindahan jurusan. Oh, enggak. Atau gini, pernah pakai fitur chat yang ada di Shopee gak? Oh, pernah. Penjual kan. Nah, ibaratnya kita ngambil case-nya fitur chat yang ada di Shopee ya, teman-teman. Misalnya gini, teman-teman bikin suatu e-commerce, tapi nggak ada fitur chat ke penjual. Nah, itu kan sebagai pain point. Nah, teman-teman tugasnya sebagai PM adalah create di PRD untuk fitur chat tersebut. Saat teman-teman buat PRD-nya, analisis permasalahannya, cari tahu cost benefit analisisnya, terus teman-teman bikin suatu requirement dokumennya, terus teman-teman
bikin matriksnya, kenapa bisa si fitur itu bisa dikatakan sukses. Nah, teman-teman saat fase UAT ini harus banyak yang namanya ngobrol sama tim customer service itu sendiri gitu. Kira-kira kerjanya si fitur CS ini tuh seperti apa sih? Nah, itu adalah tujuan dari adanya UAT, yaitu Secure Stakeholder Approval. Biasanya nih, aku kalau misalnya bikin UAT, misalnya userku itu adalah dari tim customer service. Nah, aku sekarang aku di kantorku sekarang lagi ngerjain project kirim notifikasi reminder pembayaran. Nah, yang dilakukan pada saat tahapan UAT itu adalah tim developer ngeblas notifikasi itu ke tim CS. Kenapa harus ke tim CS? Karena orang yang punya idenya adalah tim customer service. Nah, setelah tim CS dapat notifikasi pembayaran tersebut, aku nanya, aku sebagai business analyst dan sebagai PM, aku juga nanya, ini udah sesuai sama yang dimau belum? Kalau misalnya memang ternyata ada wordingnya yang salah, atau ternyata aging dari suatu timeline itu masih salah, itu nanti aku koordinasi lagi ke developer. Terus aku kasih tahu ke developer, idealnya tuh seperti apa sih? Yang dimau sama user seperti apa? Kalau misalnya udah berkali-kali dilakukan UAT terus usernya udah puas, nah baru setelah itu kita deploy. Itu ada ketahapan Secure Stakeholder Approval. Nah, di sini ada key ideas lagi nih. A well-executed UAT can reduce post-launch defect by up to 14%. Kalau teman-teman di fase UAT ini bisa smooth, bisa benar-benar clear dan mendetail, teman-teman akan kayak mengurangi yang namanya bugs-bugs setelah launching produknya gitu. Lanjut. Nah, ini kita akan belajar tahapan UAT proses. Yang pertama itu ada planning. Di mana di tahapan planning ini yang pertama adalah define the scope. Teman-teman harus cari tahu dulu scope-nya, area yang mau di UAT itu di bagian mana. Determine the functionality and business process that need to be tested. Harus tahu dulu area yang akan dilakukan UAT-nya itu di bagian mana. Yang kedua adalah identify the testers. Kayak yang aku bilang, ternyata userku adalah tim customer service. Behavior tim customer service itu seperti apa sih? Nah, itu masuk ke dalam tahapan identify the testers. Yang ketiga adalah bikin tes skenario. Nanti setelah ini kita akan ngejelasin apa itu tes skenario. Yang keempat adalah setup test environments, yaitu kadang ada beberapa perusahaan yang nyiapin dua production setup. Yang pertama biasanya ada aku lupa namanya. Yang pertama itu staging. Yang pertama adalah website staging, yang kedua adalah website production. Di mana staging itu biasanya kalau misalnya kita lagi UAT, kita lagi testing, lagi segala macam, itu dilakukannya di website staging. Jadi khusus testing-testing itu ada di website staging. Idealnya ya, suatu perusahaan punya suatu environment yang seperti itu. Tapi kalau perusahaanku yang sekarang itu perusahaanku yang lalu itu dia bikin dua environment. Yang pertama environment production sama staging. Nah, tapi kalau di perusahaanku yang sekarang itu adanya ya environment production doang gitu. Jadi setelah di production ya memang udah akan keblas ke semua customer gitu. Jadi make sure apakah ada dua environment tersebut. Kalau enggak, teman-teman harus make sure UAT proses itu tidak nyenggol data-data production. Data-data yang udah ada di real website teman-teman tuh nggak akan kesenggol. Yang kelima adalah determine the acceptance criteria. Jadi, acceptance criteria itu adalah hal di mana teman-teman bisa mengatakan bahwa fitur ini sudah oke. Let's say gini, aku lagi ngembangin fitur login. Acceptance kriterianya apa? Yang pertama, user bisa login menggunakan Google, ataupun menggunakan email pribadi, ataupun menggunakan Facebook.
Itu adalah acceptance kriterianya. Kalau misalnya ternyata ada user yang bisa login by email manual, bisa login by their Google account, tapi dia nggak bisa login pakai Facebook. Nah, itu harus diulang, harus dikaji lagi, harus ditesting lagi. Sampai benar-benar tiga akses login itu bisa terpenuhi gitu. Yang kedua adalah UAT proses di tahapan execution. Yang pertama, pas lagi tahapan execution, pasti teman-teman harus execute dulu tes skenario-nya. Yang kedua, kalau ada bug, kalau ada fitur-fitur yang nggak berjalan dengan smooth, let's say tadi login, ternyata kalau login pakai Facebook itu nggak bisa. Nah, teman-teman harus nge-record isunya. Kadang hal-hal kayak gini itu dikerjain sama quality assurance. Again, tapi nggak semua perusahaan punya quality assurance. Gimana sih, Kak, cara bikin format template buat bug documentation itu bener-bener diserahin ke PM masing-masing ya. Diserahin ke culture perusahaan masing-masing. Kadang developer itu nggak mau yang terlalu ribet. Kadang developer cuma pengen capture-an atau screenshot-an dari, oh ternyata, misalnya kita pakai case yang tadi ya, yang login. Ternyata pas diklik login pakai Facebook itu nggak bisa-bisa. Kita nge-screen record, terus dikasih videonya, terus dikasih penjelasannya, udah. Kadang ada beberapa developer yang cuma butuh seperti itu. Tapi idealnya, dalam membuat bug documentation, teman-teman, kalau idealnya, teman-teman bikin satu spreadsheet, terus biasanya kalau aku pribadi, aku pakai yang namanya video recorder yang ada dari laptopnya. Aku record bugnya ada di mana, terus aku attach link video itu di suatu spreadsheet, itu namanya evidence. Nanti aku coba tunjukin kalian, nanti coba kita bikin bug documentation bareng-bareng. Aku tulis evidence, terus aku tulis define prosesnya, jadi gimana cara aku nemuin bug itu aku tulis, kayak aku pertama buka website bla bla bla, kedua aku coba buat klik login with Facebook misalnya, ternyata pas aku klik si login with Facebook itu nggak bisa. Nah, aku cantumin sedetail mungkin step by step sampai aku nemuin bug itu. Terus abis sudah kayak gitu, biasanya cuma gitu sih bug documentation yang diperluin sama developer gitu. Jadi balik lagi ya, bug documentation itu diserahkan ke perusahaan masing-masing. Kadang ada yang udah ada formatnya, kadang ada yang nggak ada formatnya. As long as developer understand, ya udah, harusnya itu udah clear enough gitu untuk bug documentation. Yang ketiga adalah feedback collection, di mana setelah kita melakukan UAT, kayak yang aku bilang tadi, aku nge-blast notification ke projectku adalah untuk nge-blast notification ke tiap customerku. Nah, aku tes dulu ke tim customer service, habis itu aku harus communicate with tim customer service-nya pasti, karena user aku ya tim CS gitu. Aku kasih tahu apakah ini udah sesuai sama kebutuhan mereka, apakah sudah bisa digunakan dengan baik, apakah fungsinya berjalan dengan semestinya, apakah nanti akan ada improvement setelah kita jalan. Itu tuh harus clear ya teman-teman. Jangan mau yang namanya pas gara-gara proses UAT teman-teman nggak banyak communicate sama user, teman-teman nanti bisa disalahin gitu. Kayak, lah PM-nya aja nggak ngasih tahu, PM-nya aja nggak ikut nemenin pas proses UAT. Jangan mau disalahin sama hal-hal yang sebenarnya itu jadi tanggung jawab kita dan user gitu. Yang keempat adalah regression testing. Jadi kalau teman-teman udah nemu bug-nya, misalnya kayak tadi, teman-teman nggak bisa login with Facebook, let's say kayak gitu. Terus teman-teman udah bikin bug documentation, teman-teman udah kasih si documentation itu ke developer. Teman-teman developer udah nge-solving lagi isunya. Nah, teman-teman jangan hanya asal sekedar, oh ya kata developer udah fix nih, tapi nggak dites lagi. Teman-teman harus regression testing lagi, harus di-run lagi, sampai benar-benar sesuai sama acceptance kriteria dari PM itu sendiri, atau teman-teman sebagai PM-nya, ataupun usernya gitu.
Nextnya adalah ke tahapan evaluation and approval, di mana saat teman-teman udah bikin test case, teman-teman udah execute, teman-teman udah ngejalanin si tahapan UAT itu sama user ataupun ke PM itu sendiri, teman-teman harus analisis apakah resultnya itu pass semua. Teman-teman harus ngeliat si bug reportnya, teman-teman harus tahu juga user feedbacknya. Again, tahapan ini tuh penting karena jangan sampai ada yang namanya perubahan pas udah deployment. Kita sebagai PM sebisa mungkin mengurangi hal-hal seperti itu. Kenapa sih emangnya kalau misalnya ada perubahan setelah deployment, kadang performa PM diukur sebelum fitur itu launching. Seberapa detail PM ngelakuin UAT, seberapa detail PM ngelakuin ngegather information, seberapa detail PM pada tahapan UAT. Itu tuh penting banget ya teman-teman. Jadi teman-teman harus analyze resultnya, test resultnya ya, bukan after launching resultnya. Yang kedua adalah stakeholder review, di mana teman-teman discuss. Kayak yang aku bilang, PM itu kerjaan paling utamanya adalah discuss, komunikasi sama user, sama developer, sama atasan, sama stakeholder terkait. Itu tuh PM tuh main tugasnya adalah communicate. Harus sering-sering yang namanya review dokumen apapun, review hasil apapun tuh harus sering-sering direview. Yang ketiga adalah final UAT report, di mana saat teman-teman udah ngebuat UAT, biasanya kalau aku ada yang namanya UAT sign off form, di mana di UAT sign off form itu aku nggak bisa tunjukin ya teman-teman karena itu dokumen confidential perusahaan. Tapi intinya formatnya adalah test case-nya di-attach, terus evidence-nya di-attach. Evidence itu isinya apa sih? Evidence itu adalah evidence itu isinya adalah hasil dari tiap test case yang udah dilakuin. Itu evidence-nya atau screenshotannya tuh semua di-attach di dokumen itu. Setelah itu baru ada kolom tanda tangan. Tanda tangannya biasanya isinya dari BA atau PM-nya. Yang kedua dari manajer bisnis analis atau PM-nya. Yang ketiga adalah user yang ngakuin testingnya atau testernya. Yang keempat adalah manajer si testernya. Biasanya tuh kayak sesimpel itu sih. Itu biasanya UAT report-nya. Kalau dari perusahaan aku itu namanya UAT sign off form. Itu biasanya summarize semua key issues-nya, resolution-nya, tes sukses rate-nya, itu semuanya ada di UAT report atau UAT sign off form itu. Yang keempat adalah go live decision, di mana biasanya sebelum rilis itu kita make sure lagi, kita doing sanity testing, kita again and again discuss lagi, ini udah ya, udah clear ya, para user udah sesuai sama yang dimau ya. Nah itu biasanya go live decision gitu. Sampai akhirnya kita ada di tahap yang namanya minta deployment approval form ke tim developer. Gunanya itu apa sih? Gunanya adalah kita minta approval dari tiap-tiap user, dari tiap-tiap atasan kalau, oh ini kita udah ngelakuin UAT nih, kita udah attach nih UAT sign off formnya di sini. Nanti proses deployment-nya itu seperti ini, impact-nya tuh seperti ini, environment yang kena tuh seperti ini. Terus habis itu kita minta approval ke tiap stakeholder terkait. Habis itu baru deh deploy, baru launching produknya. Nah, tipsnya adalah a well-defined UAT scope prevents wasting time testing unnecessary features and ensures critical functionalities are validated. Gitu. Nah, dari tadi aku nyebutin test case tanpa ngasih tahu test case itu apa. Nah, ini adalah test case-nya. Biasanya ini test case yang simpel sih, tapi tergantung beberapa perusahaan ada yang udah nyediain format template test case-nya, ada yang belum gitu. Tapi intinya keenam
poin-poin yang ada di sini kayak test case ID, skenario, precondition, step, expected result, status, itu hal-hal yang paling penting ada di sebuah test case. Nah, test case itu kebagi jadi dua ya teman-teman. Ada positive test case sama negative test case. Kenapa ada dua gitu? Coba teman-teman lihat. Di positive test case yang pertama itu skenarionya adalah kita mau bikin skenario login berhasil sebelum check out. Preconditionnya adalah, precondition itu kondisi sebelum kita login tuh apa? User harus apa dulu? Ternyata usernya itu harus akunnya tuh udah terdaftar, itu precondition. Stepnya adalah, pertama, buka halaman checkout. Yang kedua, masukin username dan password yang valid. Yang ketiga, klik login. Expected result-nya atau result yang diharapkannya, pengguna bisa login gitu, terus habis itu bisa langsung checkout. Nah, kalau ketiga step yang tadi udah ditulis, itu berjalan dengan smooth, dan sudah memenuhi expected result-nya, maka status itu bisa dikatakan pas atau berhasil. Tapi kalau misalnya pas buka halaman checkout ternyata dia loading terus, nah itu teman-teman bisa masukin ke bug documentation. Setelah itu, bug documentation itu diserahin ke tim developer. Nanti tim developer akan nge-solving bug itu, setelah udah baru teman-teman tes ulang gitu. Nah, perbedaannya adalah test case yang pertama itu adalah login berhasil. Kalau yang positif. Yang negatifnya adalah login gagal karena password salah. Preconditionnya tetap pengguna harus udah dalam keadaan akunnya terdaftar. Stepnya, pertama buka halaman login. Kedua, masukin password yang salah. Ketiga, login. Expected result-nya adalah kalau passwordnya salah ya nggak bisa login. Nah, nanti akan muncul pop-up notification, password salah, coba lagi. Nah, kadang ada beberapa perusahaan yang cuma bikin positif test case doang, teman-teman. Tapi nggak bikin negatif test case. Nah, biasanya perusahaan yang punya behavior seperti itu, nanti setelah production, setelah launching produk, akan nemuin bug-bug yang unnecessary gitu, yang sebenarnya bug-bug kayak gitu tuh bisa ditemuin pas tahapan lagi UAT. Nah, kenapa? Kalau aku pribadi selalu bikin yang namanya positif sama negatif test case. Misalnya, positif test case-nya adalah aku mau bikin, misalnya nih ya teman-teman bikin fitur login. Positif test case-nya adalah setelah user masukin email sama password yang benar, expected result-nya pasti kan user berhasil login. Nah, negatifnya adalah kalau negatif itu kebalikan dari positif test case. Misalnya, user masukin email sama password yang benar di positif. Nah, negatifnya berarti kalau user masukin password dan email yang salah, berarti harusnya dia nggak bisa login dong. Logikanya seperti itu. Nah, teman-teman logika seperti itu, teman-teman masukin ke step. Lalu, expect result-nya adalah, ya berarti dia nggak akan bisa login. Saat dia nggak bisa login, nggak mungkin teman-teman akan ninggalin user with a clueless situation. Oh, kok gue nggak bisa masuk? Tapi gue nggak tahu ini error apa enggak. Pastikan biar user tahu, oh ternyata kesalahannya ada di email, kesalahannya ada di password. Berarti developer harus nyantumin yang namanya pop-up notification. Saat password sama email yang dimasukin salah, nanti akan muncul tulisan, password salah, coba lagi. Nah, kalau kayak gitu, user kan udah nggak clueless lagi, customer udah nggak clueless lagi. Oh ya, kalau salah ya pasti, berarti gue salah nulis email nih, coba lagi deh. Customer pasti akan berpikir seperti itu. Makanya kenapa ada yang namanya positif dan negatif test case. Tapi teman-teman bisa disesuaikan lagi. Kadang atasan ada yang cuma mau positif test case. Kadang ada user yang cuma mau bikin positif test case-nya doang. Again, teman-teman sebagai PM harus bisa teliti. Kalau ada user yang cuma mau bikin positif test case doang, teman-teman harus confirm ulang. Ini cuma ada positif test case ya Bapak Ibu, nggak ada negatif test case-nya. Jadi kalau misal setelah launching produk ada bug yang ternyata nggak ada di test case, jangan salahin kami gitu. Harus nge-set seperti itu karena di realitanya user tuh sebenarnya nyebelin gitu. Dia mau-maunya sendiri, tapi nggak mau disalahin. Makanya sebagai PM, sebagai
Business analyst, teman-teman harus bisa detail gitu dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, selanjutnya best practice for writing effective test case yang pertama adalah keep test steps simple and precise. Jadi make sure test case itu mencakup hal-hal yang penting saja. Kayak ini 6 apa ya? 6 hal yang tercatut di test case yang udah aku tampilin sekarang itu adalah 6 hal yang penting. Test case ID, skenario, precondition, step, sama expected result dan status. Udah. Tapi kadang ada beberapa perusahaan yang punya format template tersendiri. Nanti teman-teman bisa sesuaiin. Tapi kalau nggak ada 6 hal yang udah aku cantumin di sini itu udah paling simple and precise. Yang kedua adalah include only relevant precondition and input. Let's say gini. Misalnya teman-teman mau nge-develop fitur login. Preconditionnya ternyata dia harus punya KTP. Kan itu nggak relevan ya. Jadi make sure preconditionnya ya yang relevan. Sebelum login ya pasti user harus sudah terdaftar, udah punya akun yang terdaftar gitu. Jadi include only relevant precondition and input itu penting. Jadi jangan taruh precondition yang nggak nyambung gitu ya. Yang ketiga adalah always document actual result clearly. Jadi pas teman-teman bikin UAT sign off form atau UAT final report, jangan dimanipulasi. Jadi se-actual mungkin bener-bener apa yang dialami sama user, apa yang bener-bener user test, evidence-nya itu dicantumin. Jangan dibuat-buat supaya biar nanti kalau misalnya banyak bug-nya ya kita kerjanya banyak dong. Menurutku teman-teman sebagai PM harus objektif juga. Kalau misalnya teman-teman udah teman-teman bikin UAT final report yang asal-asalan, terus nanti pas launching ternyata nggak achieve matrix-nya atau banyak bugs-nya, ya itu salah di teman-teman sendiri gitu. Makanya put actual result di tiap final report dokumen gitu. Jadi kasih tahu ke usernya juga, jangan sampai miss sedikit pun test case yang ada. Kadang kalau aku pribadi biasanya kalau lagi UAT biasanya aku ngedampingin usernya. Aku ngeliat bener-bener proses yang dialami sama usernya tanpa aku harus ngasih tahu apa-apa ya. Karena nanti pas customer asli real user nih ya, saya kayak customer asli dari website kalian yang nyobain kan nggak mungkin kalian nemenin di sebelahnya ngeliat langsung. Jadi biarin user explore dulu sesuai dengan test case yang ada. Kalau emang nggak paham, berarti harus di-define lagi, harus dianalisis lagi. Berarti kayaknya ada step yang ke-miss deh. Kayaknya ada proses yang kita miss deh. Itu gunanya ngedampingin user pas lagi proses UAT. Yang keempat adalah categorize test case based on priority. Jadi teman-teman harus bisa nentuin yang namanya test case ini tuh high priority nih. Ini kalau misalnya test case ini nggak bisa, itu akan mempengaruhi seluruh alur proses customer journey, ini ya kayak gitu. Misalnya teman-teman lagi buka TikTok, teman-teman baru download TikTok, udah registrasi, teman-teman mau login. Kalau di tahapan login aja gagal, teman-teman kan nggak bisa masuk ke aplikasi TikTok-nya. Teman-teman nggak akan bisa explore FYP, nggak bisa cek-cek keranjang TikTok Shop. Nah, hal itu nggak bisa dilakukan karena apa? Karena teman-teman gagal login. Berarti test case skenario pada tahapan login itu ditaruh di bagian high priority. Karena itu yang akan mempengaruhi seluruh customer journey-nya gitu. Gitu kira-kira untuk test case-nya. Udah. UAT sebenarnya kayak gitu aja sih. Nggak ada yang macem-macem. Nah, ini ada kalimat dari John Ruskin nih. Quality is never an accident.
it is always the result of intelligent effort. Jadi kalau misalnya hasil akhir dari suatu produk kalian itu bagus, sesuai dengan apa yang kalian mau, ya berarti pada saat tahapan UAT teman-teman bisa membuat test case yang clear, yang simple, yang precise, yang detail. Tapi kalau misalnya pas launching banyak bugs, terus ternyata ada ada journey yang missing, itu berarti teman-teman nggak detail pada saat tahapan UAT-nya. Entah nggak detail, entah nggak temenin user pas testing, entah nggak bikin test case yang se serinci mungkin. Itu bisa jadi aja ya teman-teman kalau misalnya ternyata hasil akhirnya kayak gitu. Jadi ya again, quality is never an accident gitu. Kalau teman-teman put effort yang banyak pada saat tahap UAT, ya pasti quality dari suatu produk itu sendiri akan sesuai sama ekspektasi teman-teman gitu. Itu aja sih untuk materi UAT pada malam hari ini. Mungkin aku akan coba kasih teman-teman real case tadi ya. Wait, aku cari dulu. Bentar ya teman-teman. Sampai sini dulu ada yang mau nanya nggak, guys? Ada yang mau ditanya kah? Atau aku terlalu cepet kah? Kalau saya sih enggak, tapi belum tanya teman-teman gimana mereka-nya. Kenapa? Za, sorry. Kalau saya tidak, tapi kalau untuk teman-teman nanti saya tunggu aja bagaimana mereka responnya. Oke, thank you Reza for answering my question. Oke, jadi teman-teman coba buka website Kampus Merdeka. Nih, wait, aku kirim di sini aja. Coba buka website itu. Udah pada buka belum? Ada yang mau volunteer gak? Ada yang mau volunteer share screen kah? Mana nih lagi pada masih bukaan kah? Atau pada masih teraweh? Fajar aja deh, Fajar. Volunteer aja. Boleh. Share screen aja, Kak. Iya, boleh share screen. Oke. Sudah terlihat, Kak? Udah terlihat. Nah, di sini kan ada banyak fitur ya. Ada banyak fitur tuh maksudnya ada banyak hal yang bisa diklik. Coba ke atas. Bagian atas. Nah, footernya itu ada kampus mengajar, magang MSIB, studi independen, pertukaran mahasiswa merdeka, program dan kegiatan lainnya. Itu idealnya harus bisa diklik. Ya kan? Nah, coba sekarang Fajar tingkat berapa sih, Jar? Tingkat 3 berarti. Semester 6. Tiga. Udah pernah bikin akun kampus mereka belum? Pernah, Kak? Pernah. 2 tahun. Nah, Iya. coba klik login. Udah. Masih ingat nggak emailnya? Nah, ini. Bentar. Gitu ya. Bajunya bawa. Ini bukan deh. Nah, oke. Kalau gitu nggak usah login deh. Lupa. Coba nggak usah login Jar. Oke. Nih, coba klik telusuri program. Telusuri program. Nah, itu hal yang pertama kali terjadi juga di aku. Barusan aku buka website Kampus Merdeka. Terus itu loading terus kan? Iya kan? Iya. Pas loading terus, itu berarti kan nggak sesuai dengan expected result-nya. Harusnya
nampil semua tuh program yang ada di kampus mereka apa aja. Nah, kalau ada hal-hal kayak gini, ini malah udah launching ya produknya, bukan tahapan UIT lagi. Ini udah launching, ada hal kayak gini, ini masuknya ke bug. Teman-teman harus bikin bug documentation. Nah, sekarang dari banyaknya fitur yang ada di kampus Merdeka, coba teman-teman bikin tes skenario. Coba buat sebisa teman-teman aja. Coba stop share, Jar. Oke, Kak. Nih, aku akan kasih tahu. Wait. Nih, di sini teman-teman bikin positif skenario sama negatif test case skenario. Yang positif misalnya tadi skenarionya adalah pencet button telusuri program. Skenarionya adalah user bisa melihat semua program yang ada di kampus Merdeka hanya dengan klik button telusuri program. Skenarionya seperti itu. Preconditionnya adalah user sudah masuk ke website kampus Merdeka. Karena kan si button yang tadi, button biru tadi, itu adanya di homepage kampus Merdeka. Jadi nggak perlu login dulu, nggak perlu apa dulu gitu. Jadi taruh preconditionnya itu bukan user sudah login, user sudah registrasi, nggak usah. Preconditionnya adalah yang penting user udah masuk ke website kampus Merdeka. Stepnya 1, user buka bukan user buka kampus Merdeka. User sudah masuk ke homepage kampus Merdeka. Itu step yang pertama. Yang kedua, user klik button telusuri program yang ada di footer. Yang ketiga, stepnya adalah user akan diarahkan ke halaman telusuri program yang menampilkan seluruh program kampus Merdeka. Stepnya seperti itu. Expected result-nya adalah user bisa melihat semua program yang tercapture di kampus Merdeka. Itu expected result-nya. Tadi pas Fajar nyobain, berhasil nggak, Jar? Kelihatan nggak program-program apa aja yang ada? Nggak ada, Kak. Sampai sekarang juga Nggak ada masih kan? belum ada. Failed kan? Berarti statusnya itu bukan pas, tapi failed. Kadang kalau misalnya statusnya udah failed, di sebelah kanannya tambahin kolom lagi. Kolomnya tuh apa? Evidence misalnya. Kadang kalau misalkan teman-teman nggak mau report bikin bug report documentation yang gimana-gimana atau taruh di file yang berbeda, pakai satu file aja. Pakai file test case-nya. Kalau statusnya itu failed, tambahin kolom sebelahnya evidence atau bukti dari bug-nya itu ada di mana. Terus taruh di sebelahnya lagi bug-nya itu sebelahnya lagi tuh apa ya namanya, predefined namanya. Jadi predefined box. Jadi di setelah evidence, di kolom setelah evidence itu tulis teman-teman nemu bugnya pas lagi apa. Kalau tadi setelah klik telusuri program, tampilannya hanya loading terus atau tiba-tiba ada munculan gangguan network padahal udah pakai di beberapa device yang berbeda gitu. Itu bisa predefined, bisa detail bug, itu juga bisa nulisnya kayak gitu. Coba aku mau teman-teman telusurin website Kampus Merdeka, bikin test case skenario seakan-akan teman-teman adalah PM dari website Kampus Merdeka ya. Aku kasih waktu 15 menit cukup nggak? Cukup nggak kira-kira? 15 menit. Kalau dari aku mungkin aman, Kak. Yang lain boleh Ya, berpendapat. nggak usah ini ya, nggak usah banyak-banyak juga nggak apa-apa, sebisanya aja. Oke, Jar. Dari tadi Fajar aktif Oke, banget Kak. nih. Yang lain mana nih? Alif, Natasha, Selma, Alvar, Fabio, Nafisa, terus Ray, Adip, Donix. Mana nih?
nggak ada yang on mic. Ingat ya teman-teman, kalau jadi PM kuncinya itu harus berani ngomong, harus kritis, harus pede, jangan pokoknya jangan harap bisa jadi PM yang oke kalau teman-teman masih takut buat ngomong, masih takut buat kritis, masih takut buat tanya. Jangan harap bisa jadi PM yang akan disukai. Karena jujur aku banyak banget cerita dari teman-temanku yang developer, mereka kesel sama PM-nya karena PM-nya nggak bisa ngomong. Jadi kunci dari seorang PM adalah komunikasi. Lagi dan lagi itu hal paling penting. Oke, Kak, aku nanya kasih dong, waktu Kak. 15. Siapa nih yang mau nanya nih? Saya Ray, mau nanya. Oh, silahkan. Kan PM tuh komunikasi ya. Nah, Betul. kalau di pengalaman kakak nih, Ya. komunikasinya tuh kan, misalnya kita tuh komunikasinya tuh di rapat langsung semua developer, terus misalnya tadi customer service langsung ngumpul, atau kita yang ngomong sendiri-sendiri. Jadi kita ngomong ke developernya dulu, nanti developernya ngomong apa, terus kita sampaikan ke customer. Jadi kayak satu-satu gitu, atau langsung ramen kita ngobrol bug gitu. Gimana tuh biasanya? Oke. Nice question, Ray. Misalnya gini. Kalau kan PM itu kan tugasnya ngembangin suatu website yang udah ada ya. Jadi product owner dari suatu website. Misalnya, Ray kelompoknya lagi menelusuri aplikasi apa? Gojek, Kak. Gojek. Ada fitur yang lagi dikembangin nggak? Belum ada. Paling masih Yang nyari solusi. yang ditaruh di PRD? Oh, permasalahannya apa? Permasalahannya, iya. Apa? Itu apa namanya, pin maps-nya gitu kayak kurang tepat. Oke. Pin maps-nya kurang tepat. Berarti enggak kok, enggak. Terus berarti solution offered-nya adalah tambahin automation mapping point. Jadi pas user masuk dia akan udah ngedetect langsung dari Google Maps yang presis gitu ya kan, kadang Google Maps bisa presis nangkep lokasi kita ada di mana. Nah ternyata teman-teman yang lagi menelusuri fitur di Gojek bikin fitur kayak gitu, ngembangin fitur kayak gitu. Nah kalau kayak gitu product owner-nya kan teman-teman. Jadi ya teman-teman hanya komunikasi sama tim developer, ya kadang ke atasannya aja, kadang ke tim developer semua gitu. Kalau aku biasanya kalau di tempat yang dulu ya, kalau di tempat sebelumnya itu biasanya aku meeting, ada yang namanya weekly meeting. Di mana weekly meeting itu aku kasih tahu ide aku apa. Saya tadi aku mau ngembangin fitur automation map point. Saya gitu. Aku ngomong, aku showing PRD-nya ke tim developer dan tim UX, UI designer sama user experience, sorry. Terus aku kasih tahu idenya tuh seperti ini. Terus cost benefit analisisnya akan seperti ini, matriksnya tuh seperti ini. Kan kadang di PRD juga kita ngasih ini ya, wireframe kasar aja sih sebenarnya. Apa sih namanya, lo-fi-nya. Jadi biar tim UI designer tuh ada gambaran nanti akan seperti apa ngembangin si fitur itu, desainnya akan seperti apa, tampilan UI-nya akan seperti apa gitu. Kadang kita bikin coret-coret asal aja, as long as tim UI designer paham. Terus setelah itu kita akan komunikasi. Ini di dalam satu meeting yang sama ya. Kita akan komunikasi ke tim developer. Kira-kira possible solution-nya kalau ada permasalahan seperti ini, dari ide seperti ini yang udah aku offered, itu bisa nggak dari segi developernya gitu. Apakah developer bisa mengerjakan dalam waktu
sekian sprint gitu kan. Biasanya kalau misalkan ada beberapa perusahaan yang pakainya agile method. Nah, kalau agile method itu biasanya dibagi dalam beberapa sprint. Satu sprint itu 2 minggu. Misalnya aku ngomong ke tim developer, kalau ada ide kayak gini kira-kira bisa dikerjain nggak dalam 3 sprint, atau 3 sprint berarti 6 minggu. Kira-kira possible nggak? Itu aku ngomong ke tim developernya dalam satu meeting yang sama. Setelah itu, misalnya weekly meeting tiap hari Senin. Nanti hari Rabunya aku meeting khusus sama tim UI design buat checkpoint kerjaan mereka dari ide aku yang tadi. Nah, biasanya kalau aku nggak ada yang namanya meeting root yang kayak weekly with developer gitu, biasanya nggak ada. Cuma kalau beberapa perusahaan yang nerapin agile method dalam siklus software development-nya, biasanya tiap pagi ada yang namanya daily stand up. Daily stand up tuh dilakuin tiap jam 9 atau jam 10. Tugasnya apa? Itu kita cuma nge-report, hari ini gue akan ngerjain ini. Jadi kita sebagai PM, kita tahu, oh ternyata developer udah mulai start ngerjain ide kita nih, gitu. Nah, bikin automation report mapping itu kita nggak cuma-cuma kayak ngomong, gue ada ide automation report nih. Automation mapping point. Nggak cuma kayak gitu doang. Kita harus ngedetailin. Pertama, yang harus dilakuin berarti bikin FE-nya. Terus bikin back-end-nya. Nge-trigger ke API dari Google atau apa segala macemnya. Itu kita harus ngedetailin. Jadi, pas kita pagi-pagi daily stand up, kita tuh tahu secara detail apa yang lagi dikerjain sama developer. Jadi developer nggak bisa tuh yang namanya cuma ngomong, hari ini gue mau ngerjain automation mapping point, terus udah, nggak bisa. Dia di project itu lagi ngerjain apa? Kan ada yang namanya, oh gue lagi nge-solving dari sisi FE-nya nih, ternyata gimana gitu. Terus back-end developernya ngomong, oh untuk project automation itu gue lagi coba nge-refine si API-nya, gue nggak bisa nge-trigger nih dari API Gojek ke API Google segala macem gitu. Nah itu tuh harus didetailin. Biasanya itu dilakukan pas daily stand up meeting, pas pagi-pagi. Nanti sorenya ada yang namanya check out meeting. Jadi tadi pagi kan gue udah bilang gue lagi ngerjain BE-nya, sampai sekarang gue masih belum nemu, tapi kayaknya possible solution yang gue bisa tawarin adalah gue akan pakai API dari sini dulu, misalnya gitu. Itu pas check out meeting. Nah, biasanya kalau aku dulu satu sprint itu 1 minggu, tapi ada beberapa perusahaan yang satu sprint itu 2 minggu. Nah, karena aku satu sprint itu 1 minggu, Seninnya biasanya weekly meeting, Jumatnya itu sprint review atau sprint retro. Jadi sprint review itu dari seminggu ke belakang, kira-kira project kita progresnya udah sampai mana dari sisi FE, BE, sama desainer. Kita kalau misalnya ada hal yang bisa ditampilin di showing sama mereka, misalnya front end-nya udah oke nih, udah jadi. Misalnya gini, UI designer udah selesai bikin desain dari hari Rabu, udah coba diimplementasiin sama tim FE. Nah, tim FE udah bikin nih tampilan UI-nya sesuai sama yang udah didesain sama tim UI designer. Saat sprint review, itu nanti akan ditampilin hasilnya seperti apa. Terus tim BE-nya ternyata bilang, sampai sekarang masih belum bisa nih nge-hit API-nya. Ya udah, berarti kita sebagai PM harus punya sense of blocker gitu. Kalau misalkan nemuin hal-hal yang berulang-ulang terus, dipecah lagi. Oke, kalau ternyata kasih task ke developer untuk solving the API things itu terlalu berat, coba kita kan kadang sebagai PM nggak tahu ya dari sisi teknikalnya tuh harus seperti apa gitu. Kita nggak terlalu paham codingan. Kita bisa tanya ke manajer tim developer. Ini ada
isu kayak gini nih. Kira-kira kalau dari Bapak atau Ibu manajer, solusinya seperti apa ya biar ini nggak jadi blocker, atau ada alternatif solutionnya nggak gitu. Itu biasanya sprint review. Nah, kalau misalnya ada, itu kalau misalnya product owner-nya kita yang ngasih ide. Kita sebagai product owner pasti tahu secara persis apa yang kita request. Tapi kalau misalnya request itu datang dari divisi lain, misalnya tim customer service, gue nggak ada nih yang namanya fitur live chat, pengguna gue kesusahan nih pas mau komunikasi, atau kalau ada bug-bug kayak gitu, atau dia nggak bisa mengakses websitenya, mereka tuh kesusahan, mereka nggak tahu harus menghubungin siapa. Kalau harus nelfon call centernya, kadang biayanya terlalu mahal. Kayak kita harus bikin fitur live chat deh. Nah, biasanya ide kayak gitu datangnya dari tim customer service. Nah, hal yang harus dilakukan teman-teman sebagai PM yang pertama, harus minta user request form. Jadi di form itu ada yang namanya objektifnya, tujuannya, ada problem statement-nya, kenapa mereka ada ide ini, terus solution offered-nya kan live chat. Permasalahannya adalah banyak customer aplikasi kami yang kesusahan untuk nge-report suatu permasalahan. Terus solution offered-nya adalah kasih live chat. Terus benefit-nya tuh apa dengan diadakannya fitur live chat ini? Ternyata setelah riset nanti akan ningkatin 10% user retention. Jadi user tuh misalnya pengguna yang pakai aplikasi kita tiap hari itu ada 100.000 user. Nah, kalau 10% dari 100.000 kan berarti berapa? Berarti kan berapa sih guys? 10% dari 100.000, 10.000 kan berarti. Nah, berarti setelah adanya fitur live chat ini, pengguna kita yang pakai aplikasi kita tiap hari itu ada 110.000 user. Itu lumayan dong. Jadi harus di state juga dari si tim customer service-nya. Nanti kalau ada fitur live chat ini, kita bisa ningkatin retention user. Yang kedua, kita bisa ningkatin revenue dengan cara bla 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 bla. Nah, mereka harus kasih tahu bisnis proses flow-nya tuh seperti apa. Jangan sampai mereka ngasih ide secara cuma-cuma doang, terus kita yang harus suruh execute. Nanti kalau ada hal yang nggak sesuai sama yang mereka mau, kita juga yang disalahin. Jangan sampai kayak gitu. Jadi kita saat user udah nge-submit user request form, kita sebagai PM atau sebagai business analyst harus analisis apakah ini udah detail. Nah, biasanya kalau aku pribadi habis user submit URF, user request form itu, kita adain yang namanya PRD atau BRD walkthrough. Jadi semua tim dikumpulin, ya dari UI designer, developer, usernya kayak tim dari divisi lain, itu dikumpulin, kita sebagai PM atau sebagai BA jadi narah hubungnya. Jadi Bapak Ibu, tim kami dari tim CS request fitur baru yaitu bla 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 bla. Kira-kira dari developer itu possible nggak kalau bisnis flow-nya kan seperti ini nih. Benefitnya nanti gini nih gitu. Jadi kita sebagai narah hubungnya antara developer, user, dan tim desainer. Kalau kita sendiri sebagai PM atau BA nggak paham, apalagi developer, karena yang nanti akan banyak ngomong terkait teknis ide tersebut adalah PM atau BA dan developer, bukan developer sama user gitu. Jadi kita harus tahu persis, kita harus make sure it was clear and the document is understandable gitu ke semua stakeholder terkait gitu. Jadi biasanya ada meeting barengan semuanya, ada meeting per tim aja kayak meeting sama user doang, meeting sama developer doang, yaitu
tergantung sih, disesuaikan sama kebutuhan. Kalau misalnya ada pas UAT gitu, kan nggak mungkin kita ngajak developer sama user meeting sekaligus gitu ya. Kita sebagai PM yang meeting sama user doang. Nanti kalau udah selesai meeting sama user, meeting lagi sama tim developer, nyampein apa yang di state sama user gitu. Menjawab nggak ya, Rey? Kayaknya gue ngomong panjang banget nih, sampai aus. Aman nggak menjawab? Terima Oke, kasih. sorry ya. Sama-sama. Kan jadi nggak jadi ngerjain test case. Nih lu jangan-jangan nanya biar kagak ngerjain test case ya, Rey. Jujur, Rey. Kagak, ini ngerjain pelan-pelan ini. Oh, ya udah. Gue kasih waktu sampai 22.00 deh. Coba bikin 3 juga nggak apa-apa. 3 positif, 3 negatif gitu. Coba ya. Nanti jam 10.00 aku akan balik lagi. Kalau pas lagi ngerjain test case ada yang bingung, ada yang mau ditanya, langsung on mic aja atau raise hand ya. Aku mau ngambil minum dulu guys, bentar ya.
Door. Udah ya guys, time's up. Apakah sudah selesai mengerjakannya? Siapa mau volunteer? Please, satu orang yang volunteer. Aku catat namanya. Nanti dapat merch, special merch. Siapa mau volunteer? Volunteer share test case yang udah dibikin, nggak apa-apa salah. Nah, juga belajar guys. Aku mau coba deh Kak. Anjay, Mas Fajar Koboy. Silahkan Mas Fajar Koboy. Udah. Ini aja dah. Wait. Ya kenapa? Nggak apa-apa. Ayo share screen. Aku belum stop share ya. Kelihatan belum Kak? Widih, kelihatan? Jadi di sini mungkin aku coba jelasin sedikit. Ada 3 skenario yang udah jadi, coba satu skenario ini belum lengkap sih. Nggak Tadi apa-apa. niatnya mau bikin yang negatif gitu. Nah ini ketiganya ini positif. Untuk TC001 itu aku coba buat skenario user bisa berhasil melihat lowongan magang pada laman magang MSIB. Nah, preconditionnya itu user telah masuk ke dalam website. Untuk step-stepnya itu yang pertama user pastinya telah masuk ke homepage. Terus user udah ngeklik bagian magang MSIB, lalu baru dia mencari lowongan. Pilih button cari lowongan. Lalu user baru bisa melihat seluruh lowongan. Nah, expected resultnya itu user bisa mendapatkan seluruh info lowongan yang masih berlaku. Tapi di sini statusnya gagal karena ini detailnya setelah mengklik cari lowongan, website hanya menampilkan blank putih saja. Nah, untuk evidence-nya di bawah ini Kak. Jadi dia cuma putih doang, nggak ada info magangnya. Oh, nggak ngelot ya? Iya, nggak ngelot. Coba, itu di bagian mana coba? Magang MSIB, Ini, cari lowongan. Oh iya. iya. Keren Fajar. Lanjut. Apa lagi? Oke, ini yang kedua aku coba lihat buat scannernya itu user berhasil melihat informasi mengenai program kampus mengajar pada laman kampus mengajar. Nah, ini preconditionnya sama, dia telah masuk ke dalam website. Lalu untuk step-stepnya hampir sama kayak tadi sih, cuma dia bakal mengklik eh, pilihan kampus mengajar. Habis itu di situ baru ada pilihan bisa lihat selengkapnya. Nah, lalu baru user bisa melihat informasi lengkap mengenai program kampus mengajar. Expected resultnya itu pengguna atau user bisa mendapatkan informasi mengenai program kampus mengajar. Nah, kalau ini statusnya sukses, Kak. Jadi dia setelah diklik itu ada informasi mengenai kampus mengajar. Oke, Ini nice. untuk yang terakhir ini sama kayak eh, program kampus mengajar tadi, dia bisa ngelihat skenario itu untuk melihat informasi mengenai program tersebut. Tapi ini aku coba ganti jadi magang MSIB. Nah, preconditionnya sama, dia telah masuk ke dalam website. Lalu stepnya user telah masuk ke homepage, dia ngeklik magang MSIB, lalu pilih selengkapnya. Baru dia bisa melihat informasi mengenai program MSIB-nya. Lalu expected result-nya, pengguna bisa mendapatkan informasi mengenai program magang Merdeka atau magang MSIB, maaf, maksud aku itu. Tapi statusnya ini pilot sama, dia juga setelah mengeklik cari selengkapnya, itu websitenya hanya menampilkan blank putih saja. Sama kayak gini. Oke. Good job Fajar. Wait, aku catat namanya. Fajar Ramadan. Terima kasih Kak. Thank you ya Fajar, itu udah benar banget. Sebenarnya ntar aku gampang ke distract guys, bentar. Aku izin stop share screen ya Kak. Ya. Jangan dulu. Oh, jangan dulu. Oke. Oke. Coba ke atas Jar. Nah, stop. Anjir, ternyata muka gue jelek juga ya kalau di screenshotan gitu. Sorry. Jadi gini,
teman-teman kan sekarang lagi bikin PRD ya. Teman-teman lagi bikin PRD, terus teman-teman ada yang namanya fase UAT atau bikin test case. Jadi biasanya PRD itu lengkap dengan test case-nya. Contoh, teman-teman lagi mau bikin website baru gitu. Pasti ada yang namanya login, bla 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 bla. Nah, teman-teman harus bikin si test case-nya ini. Tapi status itu akan diupdate setelah apa? Setelah developer udah ngerjain keseluruhan apa namanya? Keseluruhan websitenya. Saya gini. Jadi stepnya adalah teman-teman bikin PRD. Kan di PRD itu ada yang namanya problem statement, terus bikin user journey-nya, user story ya. Bikin user story-nya, terus bikin matriksnya atau acceptance kriteria atau impact kriteria dan lain-lain lah. Bikin itunya, terus ada yang namanya teman-teman harus bikin test case-nya. Nah, test case ini adalah bahan acuan untuk developer ngembangin websitenya. Kalau udah developer udah tahu nih keseluruhan konsep dari suatu website yang teman-teman mau bawain, kalau ada test case-nya, jadi teman-teman developer tuh tahu, oh ada test case login. Nah, login ini ada test case positif sama negatif. Yang positif itu user bisa login kalau dia masukin email bla 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 bla. Negatifnya kalau user masukin email sama loginnya salah atau bukan yang terdaftar, ya nanti akan muncul notifikasi bla 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 bla. Nah, jadi nanti developer tuh bikin website-nya tuh gampang. Oh iya, nanti gua akan create FE-nya tuh akan seperti ini. Nanti kalau salah akan muncul trigger kayak gini di tampilan UI-nya. Itu adalah bahan acuan developer dalam mengembangkan suatu website yang kita ideate gitu. Nah, nanti setelah developer selesai nge-build website kita, udah dalam di environment staging nih, belum production ya, tapi lagi masa UAT lah, let's say. Lagi masa UAT, kita ngedampingin user nih, atau kita sendiri yang ngetes. Kita ngetes satu-satu berdasarkan test case yang udah kita kasih. Terus kita baru nge-update si statusnya, evidence-nya, predefine atau detail statusnya, itu baru kita update. Nah, nanti kalau misalnya udah ada updatean kayak gini, statusnya udah keisi, evidence-nya udah ada, detail statusnya udah ada, kita kasih lagi nih si test case dokumennya ini ke tim developer biar nanti di apa sih namanya, di rework lah sama developernya. Jadi di solving dari isu-isu yang udah kita tulis, misalnya kayak ini failed kan pas masuk ke pas masuk laman magang MSIB ternyata failed karena isinya putih doang. Nah, siapa tahu itu dari sisi front end-nya ada yang salah atau dari sisi back end-nya ada yang salah, nggak ngeload konten-kontennya atau apa gitu. Nah, itu nanti dikasih ke developer, terus nanti developer akan nge-state, oh ya ini udah solve, ini udah solve, ini udah solve, ini udah solve, tapi ini belum. Nanti kita coba lagi. Kita akan melakukan proses itu berulang-ulang. Kalau masih ada bug, kita harus make sure bug itu gak ada sama sekali sebelum launching. Kecuali bug itu sangat amat low priority. Again, kalau nentuin suatu test case, itu harus diurutin berdasarkan yang high sampai yang low. Kalau misalnya low, ternyata kalau ada bug itu dan bug itu masih berjalan selama proses launching, sesudah launching ternyata bug itu masih berjalan, ternyata nggak ngaruh apa-apa. Cuma secara estetikanya itu nggak enak dipandang, misalnya kayak gitu. Itu kan nggak ada pengaruh apa-apa dan tidak urgent ya. Jadi ya udah, itu launching aja dulu, habis itu baru paralel sambil solving si bug itu gitu. Ini yang dilakukan sama Fajar udah bener banget. Thank you Fajar. Good job. Oke, karena Sama-sama, udah Kak. jam 10:11, kita ini kali ya, kita masuk ke
breakout room masing-masing kelompok aja, karena kalian lanjut ngerjain PR di BTW kalian udah ngerjain PR di kelompok atau masih ngerjain PR di individu? Atau dari awal udah ngerjain PR di kelompok? Kalau yang saya tahu sih kita ngisi masing-masing PRD setelah dikasih itunya template-nya. Sebenarnya kan dari awal itu dikasih hands on ya, dari tiap-tiap mentor ngasih hands on yang harus kalian kerjakan. Nah sebenarnya hands on itu adalah hal-hal yang memuat di dalam PRD kalian gitu. Jadi sambil ngerjain hands on harusnya kalian bisa sambil paralel ngerjain PRD individunya. Tapi nanti di hari terakhir itu kita akan ada final presentation. Jadi kalau bisa start dari hari ini teman-teman udah bikin PRD kelompok gitu. Jadi kalian discuss sama kelompoknya. Kayak tadi si Ray kan dia ngebawain aplikasi Gojek. Udah nemu problem statement-nya. Nah, problem statement itu kalian diskusiin sama tim di kelompok kalian. Kita ada problem ini. Kira-kira kita bisa kasih solusi apa ya yang bisa dikembangin sebagai sebuah fitur. Gak harus fitur baru, tapi enhancing some features juga nggak apa-apa. Kayak ternyata kayak tadi yang lokasinya itu nggak precise. Kan Gojek udah ada teknologinya sendiri ya buat identifikasi lokasi dari tiap user gitu. Tapi emang nggak akurat aja. Nah, berarti itu masuknya bukan creating a new features, tapi enhancing features existed. Jadi tinggal dikembangin aja gimana biar lebih akurat secara teknologinya harus seperti apa, secara UI-nya apakah ada revamping. Revamping itu kayak ngubah desainnya atau memperbarui desainnya. Itu didiskus sama tim kelompok kalian. Terus abis itu bikin kemarin disuruh apa hands on kemarin tuh apa ya? Bikin impact ya? Atau bikin matrix. Bikin itunya. Terus setelah itu udah semua, kan hari ini aku habis nyerangin UAT nih. Nah, berarti habis itu teman-teman bikin test case skenario-nya berdasarkan fitur yang teman-teman mau kembangin dari aplikasi yang udah teman-teman pilih gitu, dari platform yang udah teman-teman pilih. Jadi kalau bisa start dari hari ini udah mulai ngerjain PR di kelompoknya ya teman-teman, biar nanti nggak keteteran pas final demo. Nanti kan teman-teman akan bikin deck juga, akan nampilin si PRD-nya gitu. Biar kejar aja sih. Itu teman-teman. Anyway, dari pertemuan hari ini ada yang masih mau ditanyain lagi nggak? Oh, jangan lupa connect LinkedIn sama Instagramku ya. Aku again bootcamp kilat ini nggak hanya terpaku teman-teman punya satu mentor, mau nanya ke mentor itu aja. Kalau mau nanya ke mentor-mentor lain yang kayaknya teman-teman penasaran nih, karena kan kami datang dari pembawaan yang berbeda, background yang berbeda juga, walaupun sama-sama PM ya role-nya, tapi kami punya cara penyampaian yang beda. Jadi teman-teman sesuaikan aja, mau mentoring sama siapa itu boleh. Tapi sebisa mungkin fokus sama mentor masing-masing dulu. Tapi kalau misalnya ternyata Fajar bukan menti gue kan. Misalnya Fajar nyata penasaran nih sama workflow gue di kantor yang sekarang gimana, kok kayaknya tadi banyak cerita-cerita, bisa nge-PC gue by WhatsApp boleh, by IG boleh, by LinkedIn juga boleh, atau mau one-on-one mentoring juga sama gue boleh. Tapi kalau mau one-on-one mentoring harus confirm dulu ya. Gitu. Udah sih itu aja kayaknya. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain? Masih mau ditanyain nggak? 5, 4, 3, 2, 1. Oke.
kuanggap udah clear ya. Jadi teman-teman bisa masuk ke breakout room masing-masing aja sambil lanjut discuss buat PR di kelompoknya. Gitu. Terima kasih teman-teman udah mau dengerin aku ngoceh dari jam 8.50. Selamat discuss bersama habitat masing-masing. Terima kasih orang baik. Udah, lagi Terima kasih, masuk ke Kak. breakout room. Sama-sama. Thank you ya Fajar. Thank you semuanya.